Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tenaga eksogen dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang eksogen. Eksogen adalah kebalikan dari endogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan mengubah bentuk dari muka bumi. Tenaga eksogen juga mengubah permukaan bumi hasil pembentukan dari tenaga endogen. Tenaga eksogen berasal dari atmosfer, air, dan juga organisme. Perubahan bentuk permukaan bumi oleh tenaga eksogen berupa pelapukan atau weathering, pengikisan atau erosion, dan pengendapan atau sedimentation. Sekarang kita mulai dengan tenaga eksogen yang pertama, yaitu pelapukan. Pelapukan adalah salah satu peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisika, kimiawi, ataupun secara biologis. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada umumnya, pelapukan dipengaruhi oleh cuaca, seperti suhu, hujan, kelembaban, dan juga angin. Pelapukan juga dapat diartikan sebagai proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil. Dan batuan yang telah mengalami pelapukan inilah yang nantinya akan berubah menjadi tanah. Jika tanah tersebut tidak tercampur dengan bahan mineral lainnya, maka tanah tersebut dinamakan sebagai tanah mineral. Pelapukan pada batuan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dan faktor penyebab pelapukan batuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan struktur batuan. Struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang dimiliki oleh sebuah batuan. Sifat fisik batuan dapat berupa warna, sedangkan sifat kimia adalah unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Yang kedua, keadaan topografi. Batu yang berada di area lereng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan bila dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah yang landai. Faktor yang ketiga adalah cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim sangatlah berpengaruh terhadap proses pelapukan. Adapun cuaca penyebab pelapukan ini meliputi suhu udara, curah hujan, sinar matahari, dan juga angin. Dan faktor yang terakhir adalah keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab proses pelapukan karena tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Berdasarkan penyebabnya, pelapukan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pelapukan mekanik. Pelapukan mekanis atau pelapukan fisis merupakan proses penghancuran batuan secara fisis tanpa mengalami perubahan komposisi kimiawi batuan. Pelapukan mekanis dapat disebabkan oleh pemuaian, pembekuan air dalam pori-pori batuan, perubahan suhu secara tiba-tiba, dan besarnya perubahan suhu antara siang dan malam hari. Jenis pelapukan yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan batuan yang menyebabkan komposisi batuan dan struktur batuan berubah. Perubahan komposisi batuan ini terjadi melalui reaksi kimia antara mineral batuan dan air atau kelembapan udara yang ada di sekitar batuan tersebut. Dalam proses ini, struktur mineral yang ada di dalam batu mulai terurai dan terbentuk mineral-mineral baru dengan struktur kristal yang baru yang lebih stabil di atas permukaan bumi. Dan reaksi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap komposisi kimia, sifat fisik batuan, sehingga dapat dikatakan sebagai proses dekomposisi. Dan yang terakhir adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis atau juga disebut sebagai pelapukan organis terjadi akibat proses organisme. Pelakunya adalah makhluk hidup, bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun juga manusia.
Akar tumbuh-tumbuhan bertambah panjang dapat menembus dan menghancurkan batuan. Selanjutnya ada pula bakteri yang dengan mudah menghancurkan batuan. Ada pula cendawan dan lumut yang menutupi permukaan batuan, lalu menghisap makanan yang ada di dalam batu tersebut sehingga batuan tersebut akan hancur. Sekarang kita lanjutkan dengan pengikisan atau erosion. Pengikisan atau erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ada 4 jenis erosi yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Besarnya pengaruh gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah airnya sangat banyak. Lalu yang kedua adalah abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi oleh air laut terjadi di pesisir pantai akibat dari pukulan gelombang laut yang terus terjadi. Proses abrasi akan membentuk bentang alam yang ada di sekitar pesisir pantai. Yang pertama adalah tebing terjal atau cliff, lalu takik atau notch, gua di pantai, tanjung, dan juga teluk. Yang ketiga adalah eksarasi. Eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh hasil pergerakan es atau gletser. Jenis erosi ini hanya terjadi di daerah yang memiliki musim salju atau di pegunungan yang tinggi. Proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju di lembah pada lereng dan perbukitan. Lama-kelamaan salju yang turun tersebut akan menumpuk pada lembah sehingga menjadi padat dan terbentuklah massa es yang berat. Berkat gaya gravitasi, massa es akan merayap dan menuruni lereng, pegunungan, dan perbukitan, sehingga setiap pergerakan gletser tadi akan mengikis permukaan gunung yang dilewati. Dan yang terakhir adalah erosi akibat angin atau disebut juga korasi. Angin mampu mengikis batuan. Angin dapat juga mengikis batuan karena ketika angin berhembus, maka partikel dari debu dan juga pasir tertiup, sehingga ketika bertabrakan dengan batuan yang keras, maka batuannya juga akan ikut terkikis. Pengikisan batuan oleh tenaga angin membentuk kenampakan berupa batu jamur atau mushroom rock, bukit pasir atau dune, dan bentang alam berbentuk gumuk pasir. Dan tenaga eksogen yang terakhir yang mampu mengubah bentuk permukaan bumi adalah pengendapan atau sedimentasi. Sedimentasi ini adalah merupakan kelanjutan dari proses pelapukan dan juga erosi. Jadi pelapukan dan erosi itu adalah proses mengikis, dan sedimentasi terjadi karena pengendapan dari material batuan yang diangkut oleh tenaga air atau angin yang sebelumnya. Setelah batuan ataupun tanah terkikis, hasil pengikisan terbawa oleh aliran air ke sungai, danau, dan juga laut. Saat kekuatan pengangkut berkurang atau melemah, material hasil pengikisan tersebut akan diendapkan. Lalu, pengendapan tersebut dapat berlangsung di sungai, di danau, ataupun di laut. Dan beberapa jenis sedimentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedimen fluvial. Pengendapan hasil erosi yang terjadi di sungai membentuk sedimen fluvial. Hasil pengendapan sungai biasanya berupa batu giling, pasir, kerikil, dan lumpur yang menutupi dasar sungai. Yang kedua, sedimen limnis. Hasil pengendapan di danau biasanya berbentuk delta, lapisan batu kerikil, pasir, dan juga lumpur. Yang ketiga adalah sedimen marin. Proses pengendapan hasil erosi yang paling besar terjadi di laut. Pengendapan hasil erosi di laut membentuk sedimen marin. Salah satu bentuk sedimen marin adalah adanya gumuk pasir. Gumuk pasir berasal dari pasir yang terangkat ke udara saat ombak terpencah. Jadi pada intinya, endogen dan eksogen adalah tenaga yang ada di bumi dan bisa merubah bentuk muka bumi. Tenaga eksogen yang terbentuk secara alami akan terus merubah bentuk muka bumi. Dengan ataupun tanpa kita sadari, bentuk dari permukaan bumi terus berubah. Perubahan dari bentuk muka bumi akan berdampak positif dan juga negatif.
Dan hal tersebut menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan baik, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita jaga lingkungan tempat tinggal kita untuk tetap asri, karena tempat tinggal kita jadi kita juga yang harus menjaga. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.